Polisi belum terima bukti medis anak bos toko roti alami gangguan kejiwaan. Polres Metro Jakarta Timur menyatakan belum menerima bukti medis jika George Sugama Halim mengalami gangguan kejiwaan. George Sugama Halim merupakan tersangka penganiayaan pegawai toko roti Linda Yes, Dwi Ayu Darmawati, 19. Sampai saat ini hanya omongan-omongan saja dari keluarga ataupun dari pihak pengacara seperti yang disampaikan di media, kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024, dilansir tribunjakarta.com. George disebut memiliki keterbelakangan kecerdasan. Pihak keluarga bersama George disebut pernah pergi ke Sukabumi, Jawa Barat, untuk mencari pengobatan alternatif kejiwaan. Dalam keterangan resmi yang diunggah pada akun resmi media sosial, George juga disebut memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ, dan sudah pernah dites. Jadi sampai saat ini belum ada bukti rekam medis terkait gangguan kejiwaan, atau keterangan tambahan dari pihak keluarga atau tersangka sendiri, ataupun dari pengacara, kata Nicholas. Ia menjelaskan pihaknya sudah membawa George ke RS Polri Kramat Jati untuk proses pemeriksaan kejiwaan terkait kepentingan proses hukum lebih lanjut. Kini penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan terhadap ahli psikiatri RS Polri Kramat Jati yang menangani. Saat ini yang bersangkutan sudah berada di RS Polri dalam rangka observasi dan tindakan-tindakan medis yang dilakukan ahli. Kami tidak tahu tahapan-tahapannya, imbuh Nicholas. Dikenal sebagai sosok yang temperamental, Ibu George, Linda Pancawati, mengatakan anaknya itu memang sosok yang temperamental. Ketika sedang marah, emosinya meledak-ledak sampai tak bisa terkontrol. Bahkan, tangan Linda pernah patah akibat terkena amukan George. Dia pernah berantem sama adiknya. Saya juga punya tangan patah. Karena kalau dia marah bisa lepas kontrol, ujarnya. Seperti diberitakan tribunjakarta.com. Meski demikian, Linda memakluminya karena ia menilai George sebenarnya baik. Ia juga meyakini bahwa George memiliki kekurangan mental. Dari kecil memang ada kelainan. Jadi dia memang lamban untuk jalan, lamban untuk bicara, terus sekolah juga lamban. Dibawa ke psikiater sejak umur 2 tahun, ungkap Linda. Sementara itu, keluarga George Sugama Halim meminta kasus penganiayaan terhadap Dwi Ayu Darmawati bisa berakhir damai. Ibu George pun berharap kasus hukum terhadap anaknya tidak berlanjut. Tidak ada niat sedikit pun saya ataupun anak saya dan keluarga saya untuk menganiaya karyawan, ucap Linda. Linda berharap agar kasus ini berakhir dengan damai. Ibu George ngeluh alami kerugian imbas anaknya aniaya pegawai toko roti. Ibu George, Linda Pancawati, mengeluh alami kerugian imbas anaknya menganiaya pegawai toko roti miliknya. Adapun anak Linda Pancawati, George Sugama Halim, menjadi sorotan lantaran menganiaya pegawai toko rotinya gara-gara tak mau mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Kasus ini pun langsung menjadi sorotan netizen. Imbas kasus George Sugama Halim, Linda mengaku mengalami kerugian moral dan material. Ancaman dari berbagai pihak diakui Linda hingga kini masih mendapatkannya. Kerugian moral, material sangat kami rasakan. Kita tertekan diancam-ancam padahal ini sudah diproses di polisi. Dilaporkan kalau ada apa-apa jangan ancam kami, kata Linda lewat YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. HP saya penuh ancaman setelah viral itu. Tapi setelah ada klarifikasi kami di Uyakuya itu agak menurun. Kalau sebelum itu setiap detik, setiap menit hingga tengah malam orang telepon saya hanya untuk memaki-maki saya, sambungnya. Tak hanya Linda. Ia mengaku keluarga hingga sang anak turut kena imbas ketakutan keluar rumah buntut kasus George. Siapa yang tidak tertekan dengan masalah ini? Bahkan anak saya sampai ketakutan mau kemana-mana, terangnya. Selain itu, mengenai soal toko roti miliknya yang dituntut akan ditutup, Linda mengatakan siap menghadapi hal tersebut. Saya siap untuk menghadapi mereka. Karena kami sudah menjalankan semua sesuai dengan hukum, terangnya. Kini, Linda mengungkapkan harapannya untuk bisa berdamai dengan Ayu. Ia mengaku sudah meminta maaf kepada korban penganiayaan anaknya itu. Sebab,
Linda tak ingin kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya tak diperpanjang. Ia menilai tak akan ada habisnya jika masalah ini diselesaikan secara hukum. Saya minta tolong. Saya berharap semua ini berjalan dengan damai. Saya memang sudah meminta maaf kepada Ayu. Supaya masalah ini tidak diperpanjang. Gitu loh, ungkap Linda. Kalau bisa, tidak ada saling tuntut-menuntut. Tidak akan ada habisnya. Imbuh dia. Linda lantas menekankan. Ia dan anaknya sama sekali tak berniat menganiaya karyawan. Menurutnya, video penganiayaan oleh George yang beredar luas di media sosial justru menimbulkan rumor. Tidak ada niat sedikit pun saya ataupun anak saya dan keluarga saya untuk menganiaya karyawan. Semua pihak yang sudah melihat video ini, penganiayaan, mungkin terpancing emosinya, tutur Linda. Tapi, video ini, kalau saya menyelidiki kejadian sesungguhnya, tidak seperti apa yang dikata-katain di luar, terangnya. Selain itu, Linda Pancawati, yang mengungkapkan kondisi anaknya tertekan karena kasus yang menjeratnya. Linda juga mengatakan George sempat menangis tak mau dipenjara. Dia tertekan ya. Kemarin sempat dia juga nangis, gemetar. Dia nggak mau dipenjarain. Takut, ujar Linda dalam wawancara bersama Intens Investigasi. Dikutip tribunnews.com, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024. Dipenjarakan ya sangat sungguh tidak enak. Itu jelas, sambungnya. Sebagai informasi, George saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah ditangkap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali, mengatakan penahanan George dilakukan sejak Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni patung, loyang kue, mesin EDC, dan kursi yang dilemparkan ke kepala korban. Hasil visum yang dikeluarkan RS Polri Kramat Jati juga menjadi alat bukti yang menguatkan kasus penganiayaan. Motif penganiayaan lantaran tersangka kesal permintaannya mengantar makanan ke kamar tak dipenuhi Dwi Ayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban, tersangka sudah berulang kali melakukan aksi kekerasan kepada para pegawai. Akibat perbuatannya, George dapat dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Klarifikasi pemilik toko roti sebut anaknya keterbelakangan IQ. Pihak pemilik toko roti Linda Yes akhirnya muncul buka suara terkait kasus George Sugama Halim, anak bos toko roti yang menganiaya pegawai toko roti di Cakung, Jawa Timur. Pihak keluarga mengurai klarifikasi terkait perangai buruk pelaku. Ternyata George Sugama Halim bukan baru satu kali ini saja bertindak kasar hingga melukai orang lain. Lewat Instagram @lindayes.kelapa-gading23, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, keluarga mengaku George Sugama Halim bahkan pernah mencelakai orang tua dan kakaknya hingga terluka parah. Tak keberatan anaknya dilaporkan ke polisi. Orang tua pelaku justru enggan menutup-nutupi fakta. Bahkan pihak keluarga ingin agar kasus tersebut diproses secara cepat. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Ayu Darmawati dan keluarga dan juga seluruh masyarakat yang sudah mengawal kasus ini. Perihal mengenai kasus yang telah terjadi yang melibatkan George Sugama Halim, kami dengan sesungguhnya Linda Yes di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang telah menimpa saudari dan menyatakan bahwa kami akan mendukung penuh masalah hukum yang telah terjadi di tempat kami untuk dapat diproses secepat-cepatnya. Tulis klarifikasi keluarga pelaku dalam akun Instagram toko roti Linda Yes yang beralamat di Cakung, Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lebih lanjut dalam klarifikasinya itu, keluarga pelaku mengurai sosok asli George Sugama Halim. Ternyata diungkap keluarganya, pelaku punya keterbelakangan dalam kecerdasan akademik dan emosi. Perlu digarisbawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Linda Yes yang berada di Cakung. Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites, akui keluarga pelaku. Karenanya, pelaku kabarnya kerap berbuat kasar lantaran tidak bisa mengontrol emosi dengan baik.
Dalam klarifikasi tersebut, keluarga bahkan menyebut George Sugama Halim pernah mencelakai keluarganya sendiri. Ibu pelaku, Linda, disebut-sebut pernah mengalami luka parah akibat dibanting George Sugama Halim. Pun dengan kakak pelaku yang juga pernah kepalanya bocor lantaran perangai buruk pelaku.